Tradisi tolak bala pada beberapa daerah di Kalimantan Barat. Mata kuliah kajian kearifan lokal. Nama kelompok: Maulidianti Anissa Putri, Fernando Aryo Indrawan, Suatun Hasanah, Sri Welas Asih, Umi Finasari, dan Husna. Baik, kita akan mengenal apa itu tradisi. Tradisi menurut Syarifuddin yang mengatakan bahwa berkembangnya suatu tradisi turun-temurun di dalam masyarakat tidak disertai aturan yang mengikat, tetapi terjadi melalui interaksi kemudian berwujud menjadi sebuah perilaku dan lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan. Tradisi atau adat istiadat yang dilahirkan manusia tumbuh sebagai suatu kebiasaan yang berhubungan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, seperti nilai budaya, norma-norma, dan hukum yang menjadi aturan dasar masyarakat. Macam-macam tradisi. Tradisi ritual agama, ritual keagamaan biasanya memiliki makna yang berbeda-beda dan diyakini oleh suku atau masyarakat tertentu. Tradisi ritual keagamaan sebagai salah satu bentuk tanda hormat dan rasa syukur manusia kepada Tuhannya. Tradisi ritual budaya. Tradisi ritual budaya pada setiap suku memiliki ciri khas masing-masing. Ritual tradisi budaya identik dengan kegiatan yang ditunjukkan sebagai ucapan syukur dan dalam rangka mencegah segala macam mara bahaya. Pengertian suku. Suku adalah suatu kesatuan sosial dilihat berdasarkan kategori tertentu, persamaan identitas kebudayaan, persamaan asal-usul, dan persamaan bahasa. Macam-macam suku. Suku Bugis, suku Madura, suku Jawa, suku Dayak, suku Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usutun Hasanah dari program studi pendidikan IPS. Saya akan menjelaskan tentang tradisi tolak bala pada suku Madura Pontianak. Tolak bala di berbagai daerah tentu berbeda-beda, baik dari nama, tata cara, serta pelaksanaannya. Bahkan suku Madura sendiri pun kadang berbeda-beda dari satu ke lainnya. Ada yang menyebutnya dengan robo-robo, ada juga yang menyebutnya dengan assalamualaikum. Yang harus disiapkan dalam pelaksanaan ini adalah membuat makanan, membuat alimat, sampai takaran dari selanjutnya adalah larangan dalam tolak bala tradisi yang Madura. Dalam satu hari itu mereka tidak diperkenan untuk melakukan aktivitas, lebih khususnya pada pekerjaan berat. Dilarang pula berpergian jauh, baik itu di darat, di laut, dan di udara. Berdiam diri di rumah, kecuali untuk ibu-ibu rumah tangga, memasak beberapa makanan, mulai dari nasi hingga lauk pauknya, yang dimana pada jam 5 sore, makanan tersebut akan diantar ke kerabat dekat dan diantar ke masjid atau surau. Selanjutnya, ba'da maghrib, berkumpul bersama-sama dengan membaca beberapa surat seperti Yasin, Istighosah, dan ada pula rajah yang ditulis untuk ditaruh seperti dalam tong air dan tempat-tempat lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang tolak bala suku Bugis yang ada di Kuburaya. Tolak bala dalam bahasa Bugis disebut sebagai tulak bala, yang artinya kegiatan ritual untuk menangkal segala berbahaya ataupun bencana. Ikhtiar dalam bacaan tolak bala yaitu dengan memanjatkan doa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara ritual tolak bala pada setiap keadaan sangatlah berbeda. Misalnya, pada saat anak menangis, bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu telur ayam kampung, rokok yang terbuat dari dedaunan yang diisi tembakau, sirih, kapur, gambir, bambu yang dianyam sehingga membentuk seperti mangkuk, daun kelapa, buah kelapa, padi yang disangrai, minyak bau, kue susur, kue deram-deram, pisang ambon, nasi putih, dan bermacam-macam warna ketan, mulai dari hitam, merah, dan putih. Selanjutnya, untuk ritual tolak bala pada saat mendapatkan musibah, bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu beras kuning, daun enjuang, daun ribu-ribu, dan daun lancur. Sekian yang disampaikan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Finasari. Asal saya dari Nangasilat, Kapuas Hulu.
Nah, di sini saya akan menceritakan tradisi tolak bala suku Jawa yang berada di Kapuas Hulu. Judulnya yaitu tolak bala pada bulan Suro atau bulan Muharram. Pada malam Selasa Kliwon ataupun malam Jumat Kliwon di bulan Suro ataupun bulan Muharram, tepatnya warga Desa Bukit Penai, Kecamatan Silat Hilir, yaitu kampung saya sendiri, masih banyak warga yang mempercayai tradisi tolak bala selamatan pada malam Jumat atau pada malam Selasa Kliwon. Nah, mereka itu melakukannya di perempatan jalan pertengahan kampung. Selamatannya yaitu dilakukan pada jam 12 malam. Nah, untuk makanannya itu mereka membawa makanan masing-masing dari rumah yang mengikuti acara selamatan tolak bala tersebut. Nah, katanya di dalam makanan itu tidak membolehkan membawa sayur, yaitu tempe. Terus sesepuh-sesepuh pada zaman dulu katanya mereka itu memotong kambing. Tapi memotong kambing itu tidak diharuskan karena keadaan sekarang, yang penting selamatannya. Katanya dalam memotong kambing itu, kepala dan kakinya itu dikuburkan di setiap penjuru mata angin. Nah, untuk membawa makanannya, mereka itu diperbolehkan membuat ketupat, tetapi berangkakan ganjil, tidak boleh genap, seperti 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, katanya diadakannya tolak bala tersebut supaya tidak ada malapetaka yang menghampiri kita, tepatnya warga Desa Bukit Penai ini. Nah, terus juga katanya supaya makhluk-makhluk gaib itu tidak bisa mengganggu kita, karena mereka takut karena sudah diselamatin. Nah, seperti itu. Nah, untuk gambarannya bisa kita lihat gambar tersebut. Nah, di sini. Nah, terus untuk kawan-kawan yang ingin mengikuti kegiatan tersebut bisa datang sendiri ke Desa Bukit Penai, Kecamatan Silat Hilir, tepatnya di SP. Hai, perkenalkan, nama saya Maulidianti Anissa Putri. Asal saya dari Sanggau. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi tolak bala yang ada pada suku Melayu Kabupaten Sanggau. Tolak bala pada masyarakat Melayu Kabupaten Sanggau dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tradisi paraje dan yang kedua ada tradisi robo-robo. Paraje adalah suatu acara yang merupakan perpaduan antara agama, adat istiadat, seni budaya, dan juga tatanan pemerintahan kerajaan. Yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara berjalan kaki mengelilingi kota Sanggau dengan membaca zikir dan sholawat. Setelah itu dilanjutkan dengan ritual tolak ajong. Ajong yang pada masyarakat Sanggau biasanya disebut dengan kapal kecil yang dihiasi dengan benda-benda yang ada di dalamnya. Ritual tolak ajong ini dilakukan bersamaan dengan ritual tolak 7 rupa atau pelepasan bunga setaman. Ajong yang pada masyarakat Sanggau biasanya disebut dengan kapal kecil yang dihiasi dengan benda-benda yang ada di dalamnya. Nah, benda-benda yang diisi di dalam ajong atau perahu kecil berupa beras kuning, telur ayam kampung, dan berbagai jenis bunga kembang 7 rupa seperti bunga melati, bunga kenanga, bunga sedap malam, bunga cempaka, dan juga bunga mawar. Selain pelaksanaan paraje, pada masyarakat Kabupaten Sanggau dikenal juga dengan acara tolak bala atau acara robo-robo. Nah, pada mulanya pelaksanaan robo-robo dilakukan dengan cara pembacaan doa agar memohon keberkahan agar terhindar dari segala macam musibah dan malapetaka. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan acara makan bersama. Di Sanggau, makan bersama biasanya disebut dengan makan berami. Acara robo-robo ini merupakan acara tahunan yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu saja. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Husna. Pada kali ini saya akan melanjutkan tradisi tolak bala Melayu Sambas, yaitu Bepapas. Apa itu Bepapas? Bepapas merupakan salah satu tradisi yang khususnya pada umat muslim Melayu Sambas yang dilakukan oleh pemangku adat dan masyarakat yang mengikutinya, karena acara ini biasanya dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Menurut salah satu pemangku adat di Sambas, menuturkan hal ini bertujuan untuk menghindari dari bala
yang dianut oleh masyarakat, dan hal ini juga tidak bertentangan dengan syariat Islam karena di dalamnya terkandung makna-makna yang bernuansa Islam di dalamnya. Inilah kiranya yang jadi acuan orang tua kita terdahulu mengadakan tradisi bepapas. Tradisi bepapas ini biasanya dilaksanakan di rumah baru, pindah rumah, tepung tawar, tolak bala, dan lain-lain. Setelah kita memaknai apa itu bepapas, kemudian selanjutnya yaitu alat-alat bepapas atau bahan-bahan yang digunakan untuk memepas. Bahan-bahannya itu ada 6. Yang pertama daun enjuang, yang kedua daun imbali, yang ketiga daun mentibar, yang keempat tepung beras, yang kelima air tolak bala, dan yang keenam tempurung kelapa atau jenisnya. Kawan-kawan bisa lihat di layar, itu merupakan alat-alat dari bepapas. Setelah alat-alat bepapas atau bahan sudah terlaksana, maka selanjutnya yaitu mengikat daun enjuang, daun embali, daun mentibang menggunakan tali, dan campurlah tepung beras dan air tolak bala yang menggunakan tempurung kelapa. Kemudian diaduk menggunakan daun yang sudah diikat tadi sehingga tepung beras dan air tolak bala tercampur merata. Kemudian langkah-langkah selanjutnya itu langkah-langkah memapas. Memepas dimulai dari arah kepala, pundak, tangan, lutut, dan diakhiri sampai ujung kaki dengan cara mengibas-ibaskan daun dan tepung beras di bagian tersebut. Setelah orang yang mengikuti ritual ini dipapas, maka rumah juga pun ikut dipapas 4 pojok atau bahasa Sambasnya itu pituk, dan orang yang memepas biasanya itu ada 3 orang kemudian, dan yang memepas ini juga biasanya orang yang dituakan. Setelah selesai bepapas, alat bepapas dilemparkan di depan rumah. Maknanya semoga bala penyakit, hal-hal yang kurang baik semoga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tinggal di rumah atau di tempat tersebut. Itulah penjelasan dari saya tentang tradisi tolak bala masyarakat Melayu Sambas. Sekian dari saya, terima kasih. Tradisi tolak bala suku Dayak Swait Kapuas Hulu. Dalam istilahnya, tolak bala oleh masyarakat adat Dayak Swait sering disebut dengan hancang. Ritual adat ini biasanya dilakukan untuk memohon perlindungan kepada sang leluhur agar menjaga dan melindungi masyarakat setempat. Ritual ini berbentuk sesajen. Setelah melakukan ritual ini, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas atau bekerja di malam hari. Jika salah satu masyarakat melanggar daripada pantangan ini, akan menyebabkan musibah kepada dirinya maupun keluarga. Pantangan ini dilakukan selama 7 hari lamanya. Setelah 7 hari, masyarakat boleh kembali beraktivitas seperti biasa di malam hari. Dalam sesajen ini, alat-alat yang digunakan yaitu seperti bambu, daun kelapa, dan lain-lain. Dan untuk makanan-makanannya, makanan pokok utama yang diperlukan dalam sesajen ini yaitu babi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.